dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah monitoring persiapan KBM di tempat kami, Bapak Ibu. Dengan adanya ini, kami otomatis mau nggak mau ya harus mempersiapkan diri. Minggu depan, saya hari ini sudah mempersiapkan apa dan seterusnya. Terus laporan KBM, Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Ani, di sini juga sudah ada bahwa siswa itu membantu kita untuk melihat. Ini contohnya, saya contohkan misalnya saya ingin melihat laporan KBM yang tanggal 28 Agustus atau misalnya tanggal 27 Agustus misalnya. Apakah laporan KBM-nya seperti yang di Panjenengan misalnya? Yang merah ini Bapak Ibu, tempat kami merah ini kosong, jam kosong. Ini setiap saat real time akan dilaporkan oleh siswa. Maka tadi Pak Ani menyampaikan, Pak Ani di Surabaya, di Jakarta tahu kondisi kelas, setiap kelas tahu kondisi setiap kelas tahu. Ini misalnya seperti ini. Terus yang kuning itu apa? Misalnya bahasa Indonesia, Gus Sulis itu tadi yang dicontohkan di e-learningnya Pak Ani tadi, Gus Sulis guru bahasa Indonesia jam kosong, tetapi ada tugas memberi penugasan tapi tanpa didampingi Bapak Ibu guru, mungkin beliau ada izin dan sebagainya, ketahuan warnanya kuning. Nah ini. Terus misalnya lagi ada bahasa Indonesia, ada biologi Bu Nini Tri misalnya, ini kebetulan rumah, mungkin ada tamu, diberilah penugasan di kelas. Ini setiap hari Bapak Ibu. Nah kalau kita melihat hari ini ya otomatis kosong ya, saya coba lihat. Otomatis kosong hari ini, hari Jumat 5 September kosong, tidak ada. Oh, terus hari ini adanya ulang tahun ternyata. Oh Pak Kun ulang tahun, Pak Kun ulang tahun dan seterusnya. Ini ada laporan di tempat kami Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sekilas bahwa laporan KBM sebelum pekan dimulai kami ada, dan setiap hari laporan kegiatan KBM di kelas juga ada laporannya Bapak Ibu. Dengan harapan apa? KBM di tempat kami diharapkan lancar dan terpantau oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun orang tua. Kami sudah menyampaikan kemarin saat kunjungan, alamat link ini apakah bisa diakses oleh orang tua? Dapat dilihat oleh orang tua setiap saat. Bagaimana kondisi kelas anak saya, bagaimana anak saya, apakah hari ini datang terlambat, apakah sudah pulang dan sebagainya, bisa dilihat di alamat yang sudah kami share. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke alamat ini sudah semuanya. Sampun. Bapak Ibu bisa login. Sudah ya? Mungkin saya bisa minta tolong salah satu di depan Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau loginnya jenengan ini harus bagaimana dan seterusnya. Monggo bisa ke depan salah satu. Yang sudah bisa login, Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu ada tampilan di atas, ada all kursus, ada my course, ada web sekolah, ada link. Di sebelah kiri ada sidebar yang bisa Bapak Ibu buka. Langsung.
Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu login tampilannya apakah seperti ini? Sudah ada fotonya? Belum. Foto kita belum ada. Oke, Bu Iza, bagaimana cara mengedit foto Bapak Ibu? Oke, dari awal ya, sekilas saja. Setelah Bapak login pertama kali, seharusnya Bapak Ibu merubah password, karena password itu nanti di-share di grup, semuanya passwordnya tahu kan? Dirubah passwordnya dan ditambahin foto. Sekilas mohon ya, kalau misalnya fotonya nggak ketemu nanti kita lewati lagi. Monggo Bu Iza, bagaimana caranya merubah password? Password itu Bapak Ibu harus diubah, karena passwordnya semuanya tahu, sudah di-share tadi, usernya apa, passwordnya apa. Oke, silakan Bu, kanan atas lewat mana mau rubahnya? Lewat apa tadi? Profil ya. Jadi setelah Bapak Ibu login, sekali lagi profil Bapak Ibu diedit, diubah. Yang pertama kanan atas ini bisa ada profil. Oke. Merubah password yang pertama kali yang kita kerjakan adalah ubah password. Oke, setelah itu di sebelah kanan atas nanti ada edit mode ya Bapak Ibu. Edit mode ini kita aktifkan dulu. Kemudian ada edit profile. Di user detail ini ada edit profile. Belum. Oke. Dari depan ya. Edit profile. Dari dashboard. Nah, dari sini oke. Bapak Ibu di kanan atas yang ada ikonnya ini yang belum ada fotonya diklik, kemudian dipilih profile, kemudian ya edit profile. Nah, ini monggo nanti di dalamnya ada untuk mengganti gambar foto. Nah, ini oke. Passwordnya di pakai foto udah. Bisa pasang. ini enggak. Sampun sampai sini Bapak Ibu. Oke. Ya jangan lama-lama cari fotonya, senemunya aja, nanti kan diganti lagi. Oke. Oh ya, kemudian klik ini new picture, bisa langsung di drag and drop ya Bapak Ibu, atau di upload. Nah, ada dua cara. Kalau drag and drop tinggal ininya dikecilkan, jendelanya dijadikan dua begini, kemudian fotonya digeser ke bagian file. Nah, seperti ini, di drag and drop. Atau
di-upload. Di-upload ini diklik tengahnya, kemudian upload a file. Nah, nanti dicari fotonya. Di sini choose file. Fotonya tadi di mana, diambil, kemudian diupload this file. Jangan nggih, terus ini diklik update profile. Ya, kalau sudah upload di bawah sendiri ada tombol update profile. Itu diklik. Nah, ini satu. Sampun berhasil Bapak Ibu? Ya, caranya seperti itu, insya Allah mudah nggih. Selanjutnya Bapak Ibu diminta mengakses alamat ini di browsernya. Caranya jenengan copy ini, kemudian dibuka tab baru, dipastekan. Nah, nanti akan tampil seperti ini.
Jadi aktivitas selanjutnya Bapak Ibu akan diberi info bagaimana merubah soal yang ada di Word supaya bisa masuk ke e-learning. Mungkin sambil menunggu bisa mencari bank soal yang sudah pernah dimiliki. Oh iya, alamatnya. Nah ini s.id garing e-learning _ SMA. Di copy ke browser Pak, di copy, dibuka Google Chrome, kemudian dibuka tab baru, terus di Oke, baik Bapak Ibu, sudah masuk ke sini Bapak Ibu, s.id e-learning _ SMA. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang di download yang mana? Yang atas sendiri Bapak Ibu, download dan install aplikasi ExamView. Silakan di download dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya error, mungkin bisa akan nge-share lewat WA mungkin aplikasi ini. Ada contoh soal yang akan kita coba upload Bapak Ibu. Bagaimana nanti soal bank soal Bapak Ibu. Misalnya ini ada tabel, ada grafik dan sebagainya. Kita coba nanti kita convert step-stepnya bagaimana bisa langsung masuk ke e-learning tadi yang Bapak Ibu sudah login. Tetapi syaratnya satu Bapak Ibu, yang aplikasi namanya ExamView tadi harus Bapak Ibu install dulu ini. Bisa Bapak Ibu, saya ulang, bisa download dari s.id e-learning _ SMA, di download lalu diinstal. Atau ini Bu Iza akan meng-share, sudah di-share ya di grup. Coba Bapak Ibu cek di WA grup apakah sudah ada namanya ExamView 81. Silakan di download lalu diinstal. Oke, cara instalnya Bapak Ibu bisa ke depan sebentar semuanya sambil nunggu Bapak Ibu download. Cara instalnya seperti ini. Diulang dulu bisa dari depan. Jika Bapak Ibu sudah download dari WA tadi, silakan Bapak Ibu double klik. Namanya ini ExamView 81 Windows. Double klik. Sudah, Bapak Ibu bisa ke depan sebentar semuanya. Setelah itu pilih yes. Dan seterusnya sambil ini proses nunggu. Oke. Next sampai finish. I accept, oke, next dan seterusnya komplit. Oke. Hanya itu Bapak Ibu prosesnya untuk menginstal namanya ExamView 81 finish. Bapak Ibu bisa ke depan sebentar. Kalau Bapak Ibu sudah finish, tandanya sudah sukses bagaimana? Silakan buka Bu, start. Ada all atas, ke kanan, bukan, start. Ada all kanan atasnya kalender. Oke, silakan dicek Bapak Ibu. Ada namanya menu abjad instruction ini Bapak Ibu. Ada Bu ini. Silakan, saya ulang, silakan Bapak Ibu download dari WA tadi, diinstal dan seterusnya sampai finish. Jika sudah finish, ngeceknya bagaimana? Silakan dicek di start all, ada instruction panah bawah, coba diklik. Ada berapa menu di sini?
1, 2, 3, 4. Ada 4 Bapak Ibu. Ada 4. Berarti Bapak Ibu sudah sukses menginstal aplikasi namanya ExamView. Bagaimana penggunaannya nanti kita coba bareng-bareng. Oke Bapak Ibu yang sudah bisa minta tolong bantu kanan kiri atas depan belakangnya untuk menginstalkan di laptopnya. Kanan kiri depan belakangnya monggo. Cas HP. Ada yang sudah selesai installnya Bapak Ibu? Oh belum, masih download dari WA. Oke. Kalau pakai tethering no? Enak kayak masih bisa nggak menggunakan ExamView kan? Tapi kalau misalnya itu sudah terinstall belum? Oh masih proses. Pakai tethering, kalau pakai satu wifi sekolah diakses bareng-bareng dengan alamat yang sama biasanya agak lemot. Bisa. Ada 2 file ya yang Bapak Ibu download ya. Ya. ExamView sama contoh soal ya. Sengaja menggunakan contoh soal Bapak Ibu. Pengalaman kemarin dari sekolah lain. Begitu membuat soal sendiri-sendiri ternyata lebih lama. Ada yang protes, oh ternyata merubah soal dari Word ke Moodle, ada sebagian teman di sekolah lain itu keberatan. Setelah ditelusuri ternyata guru tersebut tidak punya soal, makanya nggak bisa merubah. Daripada itu jadi kita pinjemi soal, semuanya sama, wes anggap aja soalnya sama seperti itu. Bantu kiri kanannya untuk menyaksikan sudah terdownload atau belum. Kalau sudah diinstal itu kuncinya cuma next saja. Ya ujung sini saya cek yang sudah terinstall depan sudah. Nah, Bapak tanggungnya sebelahnya Pak. Nah, beres ya. Belakangnya lagi belum. Atasnya sudah. Berarti depannya di berdiri ke depannya Mbak. Ya. Depannya Pak Latif, baku sebaris dengan Pak Latif. Depannya Pak Latif ya sudah penuh. Ini masih download. Nah, ya tinggal dua Pak Latif sama depannya lagi. Nah, yang lain sudah beres untuk kelompok itu. Yang kelompok sini yang sudah install semua ya. Udah oke. Yang sini kelompok kiri sudah aman, sudah terinstall. Oh sudah oke. Masih download ya? Pakai tethering lebih cepat. Bapak Ibu, halo. Untuk
selanjutnya lo. Nanti kalau saya tanya panjenengan jawabnya itu sesuai kondisi ya. Jangan dijawab sudah Pak, sudah tapi berproses itu belum maksudnya. Sudah sampun tapi ini tasih dondut itu juga namanya belum gitu ya Bapak Ibu. Sambung ya, halo. Nah, kalau sudah sekarang pandangannya ke depan, Bu Iza, tutup dulu Bu Iza ini, Bu Iza. Nah, tutup semuanya Bu Iza. Nah, tutup semuanya, oke. Halo, semuanya sudah ditutup seperti itu. Saya Bapak Ibu ada perjanjian dua dengan panjenengan. Pertama, panjenengan dilarang menanyakan password kepada saya. Pak, password saya apa? Gak boleh ditanyakan. Yang kedua, panjenengan tidak boleh bertanya kepada saya, file saya taruh di mana Pak? Saya nggak tahu, bukan dukun. Jadi mulai sekarang supaya itu tidak terjadi, Bapak Ibu di desktop monggo diberi folder. Klik kanan di desktop, klik kanan new folder, folder. Buat folder namanya latihanku. Nah, di folder itu ada nama latihanku. Ini kok iso perang guru-guru folder Bapak Ibu. Nah, ditaruh di mana desktop ya? Taruh desktop latihanku. Kalau sudah file Word tadi, file Word yang panjenengan download contoh tadi ditaruh di situ. Nah, file download contoh tadi dipindahkan ke mana tadi? Di copy atau dipindah ke latihanku. Oke. Seperti punyanya Bu Iza, panjenengan punya folder apa tadi Bapak Ibu? Ditaruh di oke. Sampun seperti ini. Kalau sudah dibuka file Word-nya. File Word-nya. Oke, di-enable oke. Kalau sudah terbuka, penjelasannya lihat ke depan. Sampun Bapak Ibu. Kalau nanti panjenengan sudah lancar rubah ini, butuhnya waktu tidak lebih dari 5 menit, walaupun soal Bapak Ibu ribus pun. Yang perlu dipahami bareng-bareng, di situ ada tulisan soal contoh pilihan ganda paling atas. Itu adalah deskripsi untuk manusia. Boleh ada, boleh tidak. Itu sekedar kita mengingatkan, oh ini contoh fisika ulangan harian dan seterusnya. Untuk manusianya. Komputer tidak butuh itu sebenarnya. Itu untuk kita. Kemudian yang bawahnya, berarti yang atas itu contoh soal itu boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, multiple choice. Itu titipan dari yang membuat aplikasi. Berarti kalau saya bahasa Indonesia Pak, saya buat pilihan ganda, boleh, boleh, tapi tidak terbaca oleh aplikasi. Jadi kalau yang kreatif di situ, tetap apa? Multiple choice kalau itu pilihan ganda. Kalau sekarang di TKA itu kan ada 3 model. Halo Bapak Ibu, multiple choice. Kemudian ada pilihan ganda, jawaban lebih dari 1. Itu kalau di sini nanti namanya multiple respon. Multiple respon itu boleh memilih
2 jawaban, 3 jawaban, 4 jawaban, itu multiple respon. Kemudian yang ketiga ada true false. Jadi TKA sekarang itu ada 3. Total jenis soal itu ada berapa? 7. Saat ini di TKA itu baru muncul 3. Saya ulang, 3 itu apa saja? Pilihan ganda, pilihan ganda kompleks ya, pilihan lebih dari 1, sama benar salah. Itu nanti sebenarnya masih ada menjodohkan, kemudian jawaban singkat, IC, kemudian true false dengan variabel, masih ada 7 itu. Baik, saya ulang, berarti multiple choice boleh diganti tidak? Tidak. Tulisannya persis seperti itu. Misalkan itu multiple, ditulis multiple karena woco multiple, ya ora iso. Nah, nggak bisa. Jadi huruf besar atau kecil nggak masalah, tapi susunannya harus plek-ketiplek. Sabar nggih? Setelah itu, Bu, diklik yang itu Bapak Bu. Di bawahnya help itu loh, bawahnya help, atas, bawahnya help itu ada, lah tanda bawahnya, lah itu. Klik aja, diklik. Nah, setelah itu Bapak Ibu diberi garis. Bahasanya kita dikasih enter ya. Dikasih enter. Ini loh jenis soalnya. Kemudian aturan gampangnya, semua soal itu harus diawali dengan angka. Angka titik spasi soal. Angka titik spasi soal. Kemudian kalau dulu Bapak Ibu tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada. Dulu pada waktu kita exam pakai menggunakan Google Classroom, banyak guru karena ber-TIK soalnya diturunkan. Sing ono gambar-gambarnya tiba-tiba hilang, sing ono grafik-grafiknya hilang. Nggak boleh seperti itu. Dengan ber-TIK itu membantu kita. Jadi kalau memang ada gambar, ya kudu ada gambar, grafik ya grafik. Ini saya berikan soal ekstrim Bapak Ibu. Yono tabel, yono grafik, yono gambar. Ini semuanya murni Word. Murni Word. Panjangan sudah tidak perlu menggunakan screenshot kecuali untuk mata pelajaran tertentu. Ya ini setiap orang memang nasibnya berbeda-beda Bapak Ibu. Apa kuwi basa Jawa, basa Cina, basa Jepang, sampai sekarang ini nggak bisa. Tapi kalau masih menggunakan bahasa manusia itu aman semua. Bahasa Arab termasuk yang kena imbas, nggak bisa. Akhirnya masih tetap menggunakan sniping. Saya ulang, soal tadi dimulai dari apa Bapak Ibu? No angka, titik, spasi. Diturunkan ke bawah Bu Iza. Nanti sampai dengan semuanya tanpa garis ya. Oke, kemudian nanti option itu kuncinya adalah huruf, titik, spasi, option. Huruf, titik, spasi, option. Kemudian nanti diakhiri dengan, karena SMA itu 5 option, SMP 4, SD 3 gitu ya, 5. Kemudian nanti diakhiri dengan kunci. Kuncinya itu ANS, dari kepanjangan answer. Pernah saya ngecek sekesuk gak ketemu. Nah karena kita itu Bapak Ibu seringkali mendengar ASN. Beda loh ya, ANS sama AS. Jadi kunci selalu apa Bapak Ibu? ANS titik 2 spasi kunci. Kalau nanti multiple respon berarti ANS titik 2 A, C, D. Kalau multiple respon. Kalau ini kan multiple choice, jawabannya kan 1. Saya ulang dari atas. Atas sendiri ada multiple choice. Di atasnya mau diberi boleh. Itu sebagai tanda untuk kita opsional. Kemudian ganti garis. Diawali dengan apa? Nomor AK titik spasi soal, kemudian huruf titik spasi option, diakhiri ANS spasi. Nah sekarang nakal-nakalan. Umpama Pak, angkanya tidak dimulai dari 1, misalkan dari 1000, boleh, tapi kan kayak kesumpah nulis 000.
misalkan saya soalnya 50, nomor 1 saya beri nomor 1, nomor 2 saya beri nomor 1, nomor 3 saya beri nomor 1. Komputer gak bingung, saya bingung panjenengan. Apakah bisa? Bisa. Wong aturannya yang penting apa? Angka, titik. Toh nomor nanti tidak akan muncul di Moodle. Tidak akan muncul kan? Nanti kan diacak. Terus tadi yang ke atas, Bu. Yang sebelumnya tadi. Nah, halo, nah, itu kan saya beri warna pink. Halo. Terus coklat muda, walaupun gambarnya kuning. Itu nanti begitu dikonvert Bapak Ibu, sing abang tetap abang, sing kuning tetap kuning. Kemarin itu ada guru yang memberi kunci. Ternyata soalnya dibuat itu panjenengan biasa ya, sing kuncinya dikai warna abang itu loh. Nah, kok bocah itu loh semenit kok metu. Ternyata dia mengerjakan pertama bener abang, oh berarti kunci. Nomor 2 sing bener ya abang, nomor 3 gak didelok Bu, ngantek 50 itu ber. Kok nilainya ya 100. Ada lagi guru itu di akhir jawaban yang benar diberi titik. Bocahku ya mau paham loh Bapakku. Pokok ono titik kunci, ono titik kunci. Maka dalam memberikan simbol di option jangan pakai aneh-aneh gitu loh. Karena apa yang tertulis itu nanti terbaca di Moodle-nya. Sehingga nanti setelah ini Bapak Ibu, soal panjenengan harusnya loh, karena ini sudah menggunakan komputer, ojo ireng tok ben menarik. Soal itu kalau memang berwarna nggak apa-apa, toh nanti jadinya tetap berwarna. Soal-soal sekarang Bapak Ibu kemarin sudah mulai AN itu sudah mulai berwarna. Nah, kalau kita kan dulu mindset kita kan mesti fotokopian toh, sehingga semua warna kan hitam, semua soal kan hitam putih. Sekarang nanti Bapak Ibu sudah boleh menggunakan soal warna-warni. Di Word-nya warna-warni, nanti munculnya di Moodle juga warna-warni, biar menarik Bapak Ibu. Rojak kerjaan soal, nah warnanya apik kan ya apik. Kemudian setelah itu antara 1 dengan nomor 2, antara soal nomor 1 dan nomor 2 ada enter 1 ya Bapak Ibu. Berarti posisi enter itu ada di mana? Multiple choice enter soal nomor 1. Kemudian kita membuat soal nomor 1 sampai ANS titik 2 kunci tadi, enter 1 untuk masuk ke nomor 2. Begitu seterusnya. Nah, kalau sudah sampun ya dari situ pemahamannya ya. Bapak Ibu, Office itu ini Office-nya 2016. Iki Office-nya 2013. Ono sing Office-nya 2006. Beto-beto Bapak Ibu. Lah supaya sama, ada satu format yang nanti semua komputer itu sama. Namanya RTF. Maka dari komputer yang macam-macam itu rubah dulu sebelum dipindah itu file shift S, rubah ke ya dimasukkan ke latihanku ya. Halo, dimasukkan ke latihanku. Cari RTF, Word dokumennya dipindah menjadi RTF. RTF itu kepanjangan apa toh? Ah itu. Nah, sudah silakan dilakukan Bapak. Nah, dirubah ke RTF. File shift S, Word dokumennya dirubah ke RTF. Nanti teman-teman yang menggunakan laptopnya Mac untuk sementara nanti bisa minta tolong teman sebelahnya ya. Karena Mac nggak ada Examview ya. Kalau sudah simpan, save. Sampun dereng, sampun nggih. Sekarang dibuka folder latihanku. Folder latihanku dibuka. Kalau nasibnya beruntung ada 2 file. Yang satu RTF. Sampun nggih? Oke. Sekarang kita buka file tadi Bu. File apa? Ya. Bukan file yang dari instalan. Apa tadi start? Nah, start. Kemudian kita pilih. Bukan yang all saja, all dulu Bu. Atas all. Kemudian pilih end string.
Instruction ya. Instruction. Pilih itu Bapak Ibu, jangan diklik dulu nggih, Bu Iza. Pilih yang Exaview import utility. Import utility. Ketemu derek. Oke, diklik Bu Iza. Import utility. Nah, yang import utility. Kalau sudah Bapak Ibu muncul seperti itu kan, panjang tulisannya bahasa Inggris, artinya next. Nah, berikutnya ada dua tempat yang ada tulisannya CC itu Bapak Ibu, CC. Nah itu yang nanti kita itu akan rame dengan panjenengan guru-guru kui. Supaya nggak rame itu ditempatkan C yang pertama yang tengah, yang tengah itu rubah ke desktop tadi yang latihanku. Nah, yang di desktop tarik ke bawah biasanya bisa wapol mentok lah itu latihanku. Tawarik mentok Bapak Ibu, saya ulang, dilihat dulu ke Baiza. Halo, yang C itu yang tengah diklik, oke, diklik, kemudian tarik mentok ke bawah. Nah latihanku itu muncul, oke, select. Terus yang bawah juga sama. Yang bawah itu juga sama, tarik ke bawah pol latihanku, oke, select. Sabar ketemu? Nah, kalau sudah yang atas itu ada tulisan RTF. Diklik dulu, baca yang atas. Contoh soal, lah itu RTF. Sudah terpilih seperti itu, kemudian klik select. Kalau nasibnya baik, pindah tengah. Select lah, pindah ke tengah toh. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal next. Next, oke, next. Itu banyak itu, artinya apa? Next. Next baik. Itu next. Terus terakhir apa itu? Finish, kita cek, ya finish. Dilihat ke depan Bapak Ibu. Finish, ceret. Nah, Bapak Ibu, ada pesan error. Bahasa Inggris dowo artine wete sing kebuka. File word sing mau ki lho. Tidak mau ada file word buka. Intinya, berarti file word-nya ditutup dulu Mbak Isa. Wes pokoknya urusan karo word diselesaikan dulu. Nah, di close. Nah, terus itu diulang lagi langsung dari situ bisa file new import. Oke. Kemudian diklik yang atas. Oke, select. Ya, apa-apa. Next. Bapak Ibu lihat ke depan dulu. Kalau berhasil kayak next tadi. Next yang depan, oke. Nah, seperti itu. Itu berarti berhasil. Nanti ada tulisannya complete. Import complete. Pertanyaannya, nek import gak berhasil, penyebabnya apa Bapak Ibu? Word-nya masih kebuka. Nah, kalau sudah sekarang sabun importnya berhasil. Kalau sudah tutup, Baiza, tutup yang ini ditutup. Nah, 3 file sekarang di desktop. Apa tadi? Word, PDF, kemudian di situ ada apa? Kok PDF, Word, F, terus yang satu BNK, atau itu tulisannya Exaview bank file. Enggak. Kalau posisinya tidak 3, berarti tadi tidak dipindah yang CC tadi loh Bapak Ibu. Gara itu karan itu bunuh Bapak Ibu. File itu dimboh wes. Yang jelas ada di komputer itu. Diulang aja daripada pusing mencari. Halo, sudah ketemu 3 file? Oh belum.
Kalau belum berarti penempatan tadi yang salah, yang C tadi loh. Wes ketemu roh. Nah, sumbernya ada di C, destinasinya juga C. Sampai mentok. Nah, sekarang perhatikan. Yang belum ketemu 3, tanya kiri kanannya yang belum ketemu 3. Sampun dereng. Sampun? Halo. Berikutnya, halo, kan kita tadi file apa? Word, terus RTF, kemudian bank file tadi. Sekarang kita membuka lagi satu lagi. Tadi kita menggunakan exam view import utility. Sekarang kita buka lagi yang, ayo, yang 4 itu dibuka salah satu. Nanti ada adulan all, kemudian instruction, pilih test generator. Test generator. Pilih test generator. Sudah dibukakah? Oke. Yang belakang sudah dibuka test generator? Sudah. Kalau sudah, nah ini Bapak Ibu, halo. Pak Latif itu membawa virus petani ke SMA 2. Aplikasi ini aplikasi berbayar Bapak Ibu, karena Pak Latif itu anak petani, panjenengan diajak juga jadi anak petani. Nah, maksudnya apa? Bajak. Itu ditulis nama Bapak Ibu sendiri-sendiri boleh. Ya. Ini sudah dikrek sama Pak Latif. Nah. Boleh, bebas. Yang penting ono isine. Yang penting ono isine. Kalau sudah oke. Jangan register, karena kalau register bayar. Maka panjenengan pilih yang close. Jangan register, kalau register bayar. Pilih yang regionnya tulis 62 Indonesia, nggak apa-apa. Ya 62. Pilih close. Ya. Sampun nggih, halo. Kalau sudah Bapak Ibu, itu ada 2 Bapak Ibu.
Yang open itu ada dua, open exiting test sama open exiting question bank. Artinya panjenengan sudah punya bank tadi. Kalau sudah punya bank, berarti yang kita pilih yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Ini Baiza, pilih yang ini Baiza. Oke, kemudian buka lagi tempatnya tadi di mana? Desktop ya. Kemudian di folder latihanku, oke. Soal pilihan ganda. Buka, open. Nah, seperti itu. Sahabat terang. Nah, kalau sudah seperti itu soalnya ditarik ke bawahnya 34 soal. Tarik ke bawah soalnya 34. Sudah pas ya? Nah, kalau sudah dah sampai sini dulu nggak apa-apa. Bapak Ibu yang matematika, halo. Selama ini kalau panjenengan tidak menggunakan aplikasi tambahan itu harus capture satu-satu. Kadang kalau biar cepat soal nomor 5, loh, nyata matematika itu kalau bab integral kewabeh kan ngene kabeh tau ya. Harus apa? Capture satu-satu. Untuk orang matematika uangnya telaten. Pak Huda itu matematika ya? Makanya telaten Pak Huda itu ya. Tapi kalau ini Bapak Ibu, panjenengan gak usah capture, syaratnya satu. Ngetik kudu gawe equation. Halo, ngetiknya harus pakai equation. Kalau pakai equation gak usah di capture lagi, sudah otomatis. Terus kemudian equation itu kan ada dua. Ada sebagian teman-teman equation kemudian masih menggunakan simbol. Tidak boleh. Kalau equationnya nanti simbolnya harus diambilkan dari equation. Ngerti maksudnya? Kadang-kadang kan butuh panah, biar cepet ngambil dari simbol. Jangan, tapi ngambilkan semuanya equation murni. Equation murni. Oke, kalau sampun kita ekspor file ekspor, pilih blackboard paling tinggi. Berapa di situ paling tinggi? 7,19 ya, oke. File ekspor, pilih blackboard yang paling tinggi. Biasanya muncul semakin kesini aplikasi itu tambah. Ya, paling tinggi ya. Ini aplikasi terakhir yang diambil oleh Pak Latif. Bisa nanti suatu saat panjenengan dapat aplikasi sendiri, lebih dari itu nggak apa-apa, ambil yang paling tinggi. Sampun Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita sepakat file namanya diberi nama apa? Oh, latihanku ya, panjat. Ketik latihanku. Nah, pakai Q boleh. Halo. Kalau sudah latihanku itu di copy. Latihanku itu nama file itu di copy. Yaitu di copy ya, copy. Ctrl C. Oke. Sampun derek. Kemudian next. Oh, save. Nah, di situ muncul 3 tempat itu Bapak Ibu. Itu ditulis sembarang kalian yo into. Supaya cepet, tadi kan kita sudah copy latihanku. Copy di atas. Kok ke tengah lagi? 3 itu, copy lagi, 3 lagi, copy lagi. Nah, itu hanya cara cepatnya. Namanya nggak masalah. Misalkan namanya diganti-ganti nggak apa-apa, ini bendera, ini merah, terus ini putih, itu boleh. Pokoknya penting orang isi nih. Tapi nek soyo reno-reno ngapalno nih angel. Ini nanti di modelnya, foldernya namanya latihanku, filenya namanya latihanku, begitu nanti. Nantinya. Sampun nggih? Halo.
Kalau sudah oke. Nah, oke. Kalau sudah sekarang tutup semua Mbak Iza. Tutup semua. Lihat folder latihanku. Harusnya kalau nasibnya bagus ada 4 file. Pertanyaan saya, yang nasibnya bagus tangannya diangkat. Nah, loh ini segar diangkat di file orang papat no. Nah, belum papat ya. Nah. Bapak Ibu, saya undang yang nasibnya bagus untuk menghampiri teman-teman yang nasibnya nggak bagus ya, dibantu ya. Nah, dibantu. Nah, dibantu. Kenapa kok nasibnya tidak bagus? Nah. Yo, yang nasibnya bagus berdiri, dilihat teman kiri kanannya. Nah, kenapa kok tidak dapat 4? Beri masuk. Ini koreo. Perwakilan dan perwakilan lagi sudah mendapat Ini final. Saudara, halo. Sudah dapat 4 file? Nah. Udah nyaman ya? Nyaman. Jangan ditinggal temennya Bapak Ibu, nanti patah hati. Pokoknya diikuti sampai dengan kita dapat 4 file. Oh bisa nanti, ini kan karena belum aja. Ya. Baik, tinggal nunggu beberapa orang yang sudah ya. Apanya? Dia sama titik kotak. Ya, kotak. Dia bisa belajar dengan ininya tuh. Soalnya tetap ABCD. Nah, terus ANS titik 2 A, B, titik sama. Tapi nanti ada kode di atasnya true false. Nanti setelah ini saya berikan contoh yang banyak. Ini tadi kan contoh satu. Yang kemarin apa yang tadi dilihat kita jadi yang di tadi bukan yang satu yang di learning underscore SMA tadi itu tadi itu kan ada contoh soal, ada contoh 5 jenis soal. Sampun nggih, halo. Oh belum. Nah, oh kurang 1 kelangan mesti kuwi.
Ini direkam ininya aja kalimatnya. Saya lanjut berikutnya Bapak Ibu. Berikutnya kita membuka yang tadi. Ini urusan dengan soal selesai. Halo. Urusan dengan soal selesai. Apa soal tadi? Dari Word dirubah ke RTF, dirubah ke bank file, dirubah ke generator, itu jadinya nanti zip. Banyak zip. Oke, kita buka yang e-learning kita. E-learning, oke. Nah, e-learning masuk ke all course yang atas, all course. Yang atas itu saja biar gampang. Nah, bisa dari situ, bisa di sini. All course, sabun Bapak Ibu. Yang atas, kemudian pilih pembelajaran dan penilaian. Pilih pembelajaran dan penilaian. Pilih mapelnya masing-masing. Pilih mapelnya masing-masing. Kemudian pilih namanya sendiri-sendiri. Keluar namanya boten. Karena nggak keluar gak diakoni guru SMA 2. Ayo dibuka filenya. Halo Bapak Ibu, saya lanjut ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu, sidebar sebelah kiri. Ada 1, 2, 3 dari atas Bapak Ibu. 1, 2, 3 ada main course. Ada. Silakan klik. Sebelah kiri Bapak. Kalau sidebarnya nggak muncul bagaimana? Kalau di sebelah kiri nggak muncul apa-apa, warna biru bagaimana? Bapak Ibu, di sebelah kanan bawah ada panah ini Bapak Ibu, diklik dulu tapi silakan diklik, maka akan muncul sidebar ini. Sudah? Oke. 1, 2, 3 dari atas ada my course. 1, 2, 3 dari atas. Oh, dari atas sendiri ya. Klik my courses, klik. Maka akan ada 2 tombol ini Bapak Ibu.
Create kursus, ada kursus membuat kursus baru, ada memanage kursus. Kira-kira yang kita pilih apa Bapak Ibu? Create. Oke, silakan di klik, 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 klik. Sudah tampil? Halo, yang belakang sampun? Belum. Nggih, nyuwun tulung Pak Dwi. Saya ulang Bapak Ibu. Untuk membuat kursus baru, caranya adalah tombol biru ini dimunculkan dulu Bu. Caranya ini ada panah bawah sendiri sebelah kiri. Diklik, maka akan muncul sidebar di sebelah kiri. Kalau sudah ada kursus baru, my kursus ada 1, 2, 3 kalau di tampilan depan ini. Dari atas 1, 2, 3 klik. Sampun muncul ini. Oke, kalau sudah create kursus. Sudah tampil. Oke, satu-satu Bapak Ibu, kita akan buat kursus baru. Yang pertama, naik lagi, naik. Scroll agak turun, biar agak naik. Yang pertama Bapak Ibu, full name Bapak Ibu, kita sepakati ya. Kita buat namanya pakai caps lock aja biar tampilannya bagus. Caps lock ya, dinyalakan. Mata pelajaran Bapak Ibu ditulis dulu. Informatika spasi. Langsung kelasnya biar nanti sama kelas berapa. Misalnya jangan mau membuat kursus kelas berapa dulu. Oke, kelas 11 berarti spasi 11. Spasi semester 1. Semester 1. Oke, kita sepakati sama dengan ini. Nanti biar tampilannya menarik. Ada sing huruf besar, huruf kecil, ada dan seterusnya. Oke, kita semuanya samakan caps lock. Semuanya besar. Informatika spasi 11 spasi semester 1. Berikutnya Bapak Ibu, di bawahnya ada short name. Di short name itu dalam satu server selamanya tidak boleh sama. Selamanya. Sampai server itu hidup nyala, semuanya nggak boleh sama. Maka kita akan coba membuat kesepakatan tahun ini, tahun depan, dan seterusnya tidak akan boleh sama nanti. Saya pernah mencoba, itu misalnya informatika spasi 11 nama saya, ternyata oh informatika itu ada beberapa orang. Misalnya namanya Siti, Sitinya ternyata dalam satu sekolah, dalam satu mapel ada lebih dari satu dan sebagainya. Maka kita buat seperti ini Bapak Ibu. Pertama tahun pelajaran 2526. Oke, underscore. Informatika itu disingkat dengan 3 digit aja INF. Monggo disingkat sendiri-sendiri ya. 2526 underscore INF underscore kelas XI underscore semester berarti 1. Oke, dari ini kira-kira Bapak Ibu mungkin sama enggak nanti? Sama, informatika itu yang ngajar kelas 11 semester 1 ada 2 orang, Bu Iza sama Pak Dwi. Berarti harus ada kode namanya masing-masing. Underscore misalnya Iza atau apa terserah. Oke, seperti ini nggak akan mungkin sama Bapak Ibu. Semester 2 sudah nggak akan sama. XI 2 tahun depan sudah berubah lagi 26 27. Tahun berikutnya lagi sudah berubah lagi 27 28 seterusnya. Silakan dicatat Bapak Ibu. Kesepakatan ini silakan dicatat, diingat-ingat bahwa ini nggak boleh sama, dalam satu server nggak boleh sama. Nanti kalau sama tidak akan pernah bisa membuat Bapak Ibu disimpan, nggak akan pernah bisa. Oke, saya ulang, tahun pelajaran shortcut ya ini 2526 INF XI kelasnya, semesternya dan nama panggilan. Sampun, sekarang kita ke bawah, lanjut terus. Oke, kursus image Bapak Ibu. Kalau ini nanti saya simpan, tampilan kursus kita jelek,
di HP juga jelek, di tampilan laptop siswa juga jelek karena belum ada covernya. Sementara kita membuat covernya ambil saja dari Google. Nanti kalau sudah kita sepakati, mungkin Bu Iza akan membuat dari Canva. Semuanya sama, kecuali fotonya Bapak Ibu. Nanti silakan dibuat template. Sementara ambil dulu dari Google. Silakan plus Bu. Kemarin ada yang bikin simpel. Oh sudah bikin simple. Oke, silakan. Linknya. Linknya mana linknya? Oh, atau filenya Kursus image kita siapkan gambarnya dulu Bapak Ibu untuk tampilan kursus kita. Gambarnya biar standar, mungkin sama, tinggal beda apa ya? Warna atau fotonya? Fotonya. Oke, silakan dipersiapkan. Kalau belum ada, ambil dari Google, bantu dari Google. Informatika kelas 11 semester 1. Bukan header tapi ini oke. Yang agak besar mana kelas 11, yang kelas 11. Informatika kelas 11 untuk non. Nah, informatika kelas 11. Oke, ambil salah satu sembarang. Nanti kita ubah saat sudah punya template. Oke, simpan. Silakan diupload di sana tadi, Bu. Silakan Bapak Ibu di drop di kursus image. Oke, silakan kalau sudah disimpan dan di display, save display. Maka tampilannya Bapak Ibu back ke depan, bisa ke navigasi ini, navigasi naik. Navigasi terus di atas, navigasi Asmala, Sekolah Iza. Atas hijau, yang warna hijau. Navigasi. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kurang lebih nanti diatur nih gambarnya, template-nya biar menarik. Kalau ini nggak pas, kurang landscape. Saya ulang Bapak Ibu, bisa ke atas, Bu Iza ke atas. Yang Bapak Ibu warna hijau coba di atas dicek Bapak Ibu. Ini saya sebut namanya navigasi Bapak Ibu. Ada di kursus pembelajaran penilaian, ada informatika, ada nama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen lihat di informatika mana ya, diklik aja informatika, nanti ada 2 orang. Informatika ada Pak Dwi dan Bu Iza. Maka dikliklah nama kita. Muncullah di navigasi namanya masing-masing. Ada kursus yang baru saja kita buat. Sambun? Oke. Cara simpan gambar. Oke. Bisa setting Bu, setting atas ada setting. Saya ulang Bapak, ini tadi bukan di sini settingnya, berarti my post sebelah kiri, my post sebelah kiri. Oh, menit kosong. Yang atas my khusus. Ini kono atas, kono udah digede masalahnya. Kecilkan komputernya. Itu bagus. Yang atas itu, atas ini. Daripada itu kan teman-teman kesulitan kalau yang bawah. Oke, my course. Menit khusus. Oke. Di Bu Iza informatika. Maka sebelah kanan. Oke, edit. Saya ulang Bapak Ibu. Kita
dulu Bu Iza, ini hapus dulu, hapus, delete. Memasukkan gambar-gambarnya sudah ketemu Pak, fotonya sudah ada, sudah disiapkan. Caranya di drag ke sini bagaimana? Kalau misalnya nggak drag nggak apa-apa lah, di add aja, upload biasa, klik add file dan seterusnya. Silakan choose file Bapak Ibu. Fotonya ada di folder apa? Covernya tadi. Open, upload. Sudah tampil seperti ini atau belum? Sudah. Kalau sudah, bawa sendiri, jangan lupa disimpan, save and display. Nah, apakah sudah tampil? Kalau pengen tampil Bapak Ibu, tampilan covernya tadi bagaimana? Di navigasi, saya ulang, navigasi itu ada yang warna hijau Bapak Ibu atas, ada navigasi. Silakan pilih yang namanya Bapak Ibu. Pilih namanya Bapak Ibu, maka akan muncul ini. Muncul apa tidak? Kalau tidak ada covernya, ini kosong. Gambarnya toga kalau nggak salah. Kalau belum ada covernya, iya toga. Kalau gambarnya toga berarti file covernya tadi belum ada. Ada yang belum tampil, sudah tampil semua. Saya buatkan satu lagi, Bapak Ibu anggap saja mengampu 2 jenjang. Bu Iza kelas 11, kelas berapa lagi Bu? Kelas 10? Kelas 10, satu lagi Bapak Ibu, buatkan satu kursus untuk kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12, satu lagi dengan cover yang berbeda. Oke, saya tunggu 5 menit Bapak Ibu. Setiap jenjang satu kursus. Satu jenjang satu kursus ya. Satu jenjang satu kursus. Berarti kalau Bapak Ibu mengampu 2 jenjang ada berapa kursus? Wah. Oke, sepakati. Satu jenjang, satu kursus. Kalau mengajarnya satu jenjang ya sudah buat satu saja. Ye, tadi kita contohkan misalnya jenengan mengampu 2 jenjang. Kalau satu ya sudah, oke satu. Oke, Bapak Ibu, tampilannya kurang lebih seperti ini di depan ini Bapak Ibu. Itu karena 2 jenjang. Oh, namanya salah, bagaimana? Menit. Halo, ini miliknya Putri Hartati, baru satu. Ayo Bu, satu lagi Bu, contoh Bu. Terus, oh hanya satu. Oke. Terus kita cek lagi, lainnya Bu, sampel aja Bu. Apa misalnya mapel apa, cek. Oke, sudah 2. Bahasa Inggris 10 semester, bahasa Inggris 12 semester. Oke, sudah betul. Lainnya.
BK, ada enggak BK? Bimbingan konseling 12, 11, oke. BKN. Ada miliknya PJOK enggak? PJOK. Lo buat belain. Buat Oke, satu lagi. Nguloknya Pak, request tadi ngulok. Oh, requestnya ngulok. Baru satu, oke. Oh, memang satu. Baik, Bapak Ibu, sudah ya? Udah, kita lanjut. File yang sudah disampaikan Pak Anim tadi, filenya kita upload di salah satu kursus. Misalnya di kelas berapa, Bapak Ibu silakan diklik miliknya masing-masing. Kelas 11 boleh, kelas 10 boleh, 11, 12 terserah. Salah satu. Misalnya Bu Iza di kelas 10 semester 1. Oke, posisi seperti ini Bapak Ibu. Ini namanya. Masuk. Sudah, pilih salah satu kursus, ampun. Sudah? Oke. Sekarang Bapak Ibu, di sebelah kanan atas ada kursus manajemen Bapak Ibu. Kursus manajemennya silakan diklik kanan atas. Kursus bawahnya edit. Oke, klik. Ulang yang mana ini? Diklik nama yang atas. Klik. Nah, diklik. Pilih salah satu kursus. Untuk kembali ke sini, di atas navigasi yang atas tadi, diklik namanya Bapak Ibu. Kemudian nanti kurs yang diampu Bapak Ibu akan muncul. Dipilih salah satu, boleh kelas 10, boleh kelas 11. Misalnya soal 10. Ya, misalnya ini saya kelas 10, posisinya seperti ini. Terus dipilih ini, course management. Sampun seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, course management. Nah, Sudah tampil Bapak Ibu. Ada pilihannya import dari situ. Import. Ada enggak? Logika kita adalah kita pengen masukkan file yang tadi yang dirubah dari Word ke kemana dari tadi. Yang kita import adalah sebentar, continue. Bukan. ini import question Oh iya. Import. Sama.
Oke Bapak Ibu, kita break dulu ya. Tetapi saya kasih PR, jangan ya sambil break saya kasih PR. PR-nya adalah Bapak Ibu buat Canva, buka Canva. Canva-nya yang pro ya, punya ya, akun pro-nya masing-masing Bapak Ibu guru punya pro. Saya contohkan misalnya Canva. Nanti kita akan membuat ini dari atas sambil kita otak-atik. Ini tadi ada soal yang belum bisa kita upload. Kita akan membuat ini headernya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sambil istirahat buka Canva, terus di setting ada mata pelajaran, mungkin ada nomor HP-nya, ada fotonya. Fotonya disepakati foto mungkin foto yang kalender kalender atau foto yang mana terserah monggo. Nah, setelah Bapak Ibu buka Canva, Bapak Ibu bisa cari namanya header. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ketik header, pilih salah satu Bapak Ibu. Header yang Bapak Ibu paling cocok, mendekati cocok lah. Nanti silakan diedit-edit. Headernya bentuknya sudah kecil seperti ini, silakan diambil salah satu, diedit. Nanti setelah Jumatan kita lanjutkan. Nanti ya PR-nya. Yang Jumatan nanti ya mengerjakan editnya nanti. Nanti Pak sebentar lagi. Cek 1, 2. Teman-teman, tepuk tangan untuk Pak Latif dan Pak Ani. Luar biasa, senang ya sudah bisa buat itu. Nanti lebih mendalam lagi tentunya setelah istirahat. Kita kumpul lagi jam 1 Bapak Ibu ya. Jam 1 kita kumpul di sini, makan siang dulu bersama-sama. Setelah itu baru sesi siang. Terima kasih. Selamat bagi bapak-bapak yang ibu-ibu, selamat mengerjakan tugas.